yang saya nggak habis pikir, besok tanggal 15 November di Gelora Bung Karno Senayan akan diadakan konser Coldplay, yang dimana Coldplay adalah grup band LGBT. Coldplay adalah grup band yang mensponsori LGBT, diizinkan sama pemerintah, diizinkan sama pejabat. Bahkan menterinya ngomong begini, Sandiaga Uno, dia bilang begini, keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 176 triliun. Hei Sandiaga Uno, menteri goblok, menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan harta daripada generasi pemuda-pemudi bangsa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat. Baik, seperti video yang mungkin sahabat-sahabat sudah lihat ya, di awal video saya sudah memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana reaksi seorang Om Bahar ya, Om Bahar Smith menanggapi soal konser. Jadi video yang saya perlihatkan kepada sahabat-sahabat itu dibuat atau pengajian yang kemudian dihadiri oleh Bahar Smith itu sebelum pelaksanaan konser Coldplay di ya terlaksana pada tanggal 15 November di mana Bahar muncul dengan nada keras, berkoar-koar, marah-marah. Kemudian yang keluar dari mulutnya adalah goblok, tolol. Ini Habib yang bicara. Nah, kenapa saya angkat video ini? Kalau mungkin ada dari sahabat-sahabat yang akan mengatakan bahwa ini sudah lewat, ini sudah ketinggalan dan lain sebagainya. Ada hal yang menurut saya harus menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas dan kalau perlu kita viralkan. Tidak bisa seorang Bahar Smith muncul di permukaan bebas berbicara apa saja, mengatakan hal apa saja, menghina siapapun. Bahkan dalam cuplikan video itu kalau sahabat-sahabat perhatikan, Sandiaga Uno, menteri, kalimat yang kemudian dilontarkan untuk Sandiaga Uno adalah goblok, tolol. Ini sekelas menteri dihina seperti ini. Kalau saya jadi Sandi ya persoalkanlah. Kenapa orang sekelas Bahar Smith ini bisa keluar masuk penjara dengan santainya kemudian tidak ada efek jera? Harusnya orang yang sudah menjadi narapidana setelah dipenjara dia harusnya memperbaiki. Bagaimana sih kesalahan-kesalahan sebelumnya sebelum dia dipenjarakan? Sama, modelnya seperti ini juga. Kemudian keluar bebas, muncul di permukaan, nadanya masih sama, kampanyenya kemana-mana masih sama. Dan yang lebih mempermalukan adalah lanjutan dari video itu, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kalian juga sudah pernah lihat ya, ini diposting juga di channelnya Bahar Smith ya. Lanjutan dari video itu ada penyampaian yang dikeluarkan oleh Bahar Smith bahwa jika pemerintah atau jika konser itu tetap dilaksanakan, maka Bahar Smith akan memimpin jamaah Islam untuk menolak konser itu. Kenapa? Karena menurut dia itu adalah grup band yang kemudian mengkampanyekan soal LGBT. Hasilnya apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada reaksi, tidak ada kejadian, tidak ada aksi dan lain sebagainya, tidak ada. Kenapa? Karena calon wakil presidennya hadir di konser itu. Bayangkan. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Ceramah yang berkoar-koar, marah-marah dan lain sebagainya, menghina menteri dan lain sebagainya, itu dia buat hanya untuk melemahkan pemerintah pada saat ini. Dalam hal ini ya presiden. Kenapa? Karena menurut dia itu adalah lawan politik. Jadi saya harus menyimpulkan bahwa Bahar Smith muncul dengan nadanya seperti itu
dengan menghina siapapun yang dia tidak suka, itu hanya karena persoalan dia berbeda politik. Bayangkan sekelas Bahar Smith yang selalu berkoar-koar mengkampanyekan bahwa dia adalah seorang habaib, zuriat Nabi, cucu Nabi, orang mulia. Tapi kampanye yang dia lakukan membodohi masyarakat, menjadikan umat ini sebagai pion-pionnya dia, mencari pembenaran, selalu cuci tangan dan lain sebagainya. Pada dasarnya mana buktinya? Mana bukti bahwa Bahar Smith memimpin massa untuk menolak konser itu? Tidak ada kejadian kok. Buktikan. Jangan cuma omongannya yang keras sampai pita suaranya hilang. Suaranya hilang. Kerjanya marah-marah. Atau pada akhirnya tidak ada kejadian. Tidak ada aksi yang seperti yang dia bahasakan, bahwa dia akan memimpin pasukan, teriak Allahu Akbar dan lain sebagainya. Sudahlah, jualan seperti ini harusnya tidak laku lagi. Yang kita heran sebenarnya, termasuk saya secara pribadi, adalah kok bisa ada orang yang masih percaya dengan model ceramah doktrin seperti yang selalu dikampanyekan oleh Bahar Smith. Padahal realitanya kita sudah tahu bersama. Hasil dari kampanye itu arahnya akan menuju ke politik. Berusaha untuk merangkul suara jamaah. Untuk apa? Untuk kepentingannya dia ke arah politik. Kenapa seorang Bahar Smith bisa setenar itu, bisa sekaya itu, bisa memiliki harta yang lumayan besar? Ya, saya harus saya tidak tahu bahwa Bahar Smith mungkin punya bisnis atau apa. Ya kita tahu sendiri dia punya channel YouTube dan lain sebagainya. Dia dapat penghasilan dari situ. Tapi selain dari itu, seorang Bahar Smith yang selalu berkasus, selalu mendapat sorotan di mana-mana, punya basis jamaah, punya orang-orang yang kemudian solid dan kemudian menganggap bahwa Bahar Smith, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, apapun yang keluar dari mulutnya dia, sekalipun itu kalimat yang kotor, dia tetap orang yang mulia. Dan ada segelintir saudara-saudara kita yang terdoktrin dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Saya bukan orang yang anti habaib, saya harus bilang begitu. Dan orang-orang yang kemudian beberapa belakangan ini mempersoalkan soal nasab Ba'alawi dan sebagainya, itu bukan orang-orang yang anti habaib. Di daerah saya ada orang-orang sayyid dan lain sebagainya, habaib di daerah saya, kita hormat, kita muliakan. Kenapa? Karena pembawaannya mereka, akhlaknya mereka itu bagus. Berbeda halnya dengan beberapa oknum-oknum ini yang muncul di permukaan, sibuk mendoktrin, jualannya adalah kemuliaan karena dia adalah cucu Nabi. Tapi pada kenyataannya yang dia lakukan hanyalah mempolarisasi, cenderung rasis. Sehingga jangan heran ketika muncul reaksi dari pribumi, dari misalnya barisan garis keturunan dari Wali Songo mempersoalkan itu, karena kita dari sekian lama harus mengkonsumsi orang-orang yang harus kita muliakan dengan terpaksa, sekalipun kalimat atau perilakunya sebenarnya kita tidak suka. Saya lebih sepakat kalimat yang pernah dilontarkan oleh Najwa Shihab. Quraisy Shihab itu malu kalau ada yang kemudian memberikan label habaib kepada dia. Malu dia. Ini sekelas Quraisy Shihab, ngerti agama, ngerti Quran. Sekelas dia malu disebut habaib. Itu yang bagus, itu yang enak. Mau dia habaib kek, mau dia bukan habaib kek, mau dia tersambung nasabnya kepada Nabi kek atau tidak. Tapi perilakunya Quraisy Shihab itu kita harus hormat. Kita harus muliakan orang-orang seperti itu. Berbeda halnya dengan, ya taulah, Bahar Smith.
Siapa lagi? Rehan. Siapa lagi? HRS. Imam besarnya mereka. Bagaimana caranya kita memuliakan? Apakah karena jualannya dia adalah seorang cucu Nabi, kemudian apapun yang dia lakukan harus kita aminkan? Saya pikir tidak bisa. Dan komitmen yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya orang-orang seperti ini berhenti dan kemudian hilang di permukaan untuk memanfaatkan masyarakat, umat, demi kepentingan politiknya. Kalau kita perhatikan di awal-awal kekalahannya mereka dari 2019, kemunculan mereka ya baru dua tahun terakhir ini, jelang Pilpres. Mereka muncul dengan frontal berusaha untuk merebut momen-momen tertentu agar mereka bisa menarik simpati dari masyarakat, menarik simpati dari umat Islam. Itu yang mereka selalu lakukan. Rempang, mereka gagal mengambil momentum itu. Apalagi Palestina sampai hari ini masih digoreng oleh mereka. Dan syukurnya karena mereka belum bisa mengambil momentum itu. Ingat, di video ini sebenarnya yang saya putar tadi kepada sahabat-sahabat sekalian, ceramah yang kemudian Bahar Smith hadir di situ. Di ujungnya dia mengarahkan jamaah yang hadir di pertemuan itu, yang hadir di pengajian itu untuk apa? Untuk satu komando hasil ijtima ulama persi mereka. Hati-hati dengan istilah ijtima ulama, hasil keputusan ulama, karena itu persi mereka. Persinya siapa? FPI. Jadi tidak mewakili ulama secara keseluruhan. NU tidak terlibat kok di situ. Muhammadiyah saya pikir tidak juga. Dan kita tahu sikap dari dua ormas ini. Berbeda dengan FPI selalu muncul. Ya kalau memang mau diadakan ijtima ulama, sampaikan bahwa ini ijtima ulama persi. FPI. Harusnya begitu. Agar apa? Agar clear. Agar umat ini ngerti, oh yang hadir ini bukan NU, yang hadir ini bukan Muhammadiyah. Yang hadir ini adalah orang-orang FPI yang kerjanya memang seperti itu. Clear ya. Jadi kita tunggulah gerakannya Bahar Smith. Karena kan awalnya dia nolak kehadiran grup band ini, Coldplay, untuk konser. Tapi kan nyatanya konser toh. Rame kok. Caimin hadir kok. Menikmati kok dia, bahagia kok dia. Gerakannya Bahar Smith mana? Apakah karena hasil ijtima ulama menyepakati bahwa Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar adalah calon kalian, sehingga tidak ditindaklanjuti perkataan itu? Berarti layak untuk kita viralkan. Bahar Smith hanya berkuar-kuar hanya untuk kepentingan politik saja, dan itu tagline-nya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, clear ya, sudah ya. Kita diskusi dengan dengan bijak. Silakan yang pro dengan apa yang saya sampaikan, silakan berkomentar. Yang tidak pro atau kalian adalah pendukungnya si Bahar, komentar juga. Ya, mau keluar di kolom komentar terserah. Oke ya. Baik, cukup sekian. Akhir kata, Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.